Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, setiap Selasa malam kita kembali bisa live Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita dengan metode rujukan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita awali dengan doa agar apa yang akan kita pelajari malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita yang mungkin malam hari ini belum sempat hadir, bila ada urusan semoga dimudahkan urusannya, bila sakit semoga disembuhkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما صالحا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa dengan pembacaan Al-Fatihah, salawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Materi kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan pekan sebelumnya, yaitu ini sudah di bab keempat, temanya mufrad, tasniyah, dan jamak. Ini adalah bagian daripada isim. Ya. Jadi subjudul atau turunan daripada isim itu dari segi jumlah bilangannya, ya, isim itu bisa mufrad, bisa tasniyah, dan bisa jamak. Di pekan lalu baru kita bahas satu contoh, ya, satu contoh dari mufrad, halaman 33, silakan dibuka yang ada bukunya. Di halaman 33 bagian nomor 1, ya, halaman 33
nomor 1, kolom bagian sebelah kanan ya itu adalah mufrad, isim mufrad, yaitu isim yang secara jumlah itu ada 1 ya. Jadi jumlah isimnya itu ada 1. Maksudnya apa 1? Misalkan kalau pulpen 1 pulpen. Kalau buku 1 buku, seperti itu ya. Kalau rumah 1 rumah. Itu namanya mufrad. Nah, kalau 2 rumah berarti nanti tasniyah. Kalau 3 rumah itu namanya jamak. Nah, seperti itu. Baik. Untuk malam ini kita akan membahas ayat yang kedua dan ketiga, yaitu contoh ayat yang kedua, penggalan ayat dari surat At-Taubah ayat 120, dan yang ketiga penggalan surat At-Tariq ya, surat At-Tariq ayat 4. Kita ulangi lagi bacaannya ya, agar kita mendapatkan pahala keberkahan dari setiap huruf yang kita baca. A'udzu billahi Amin. Syaitonirrajim. Silakan sama-sama. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Kutiba lahum bihi amalun salih. Kutiba lahum lahum bihi amalun salih In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. in in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik. Nah, itu eh, bacaan ya, cara membaca ayat dari contoh untuk yang akan kita pelajari, pahami, yang di dalamnya ada isim mufrad. Ya. Yang pertama, Mufrad. penggalan ayat surat At-Taubah 120, kutiba lahum bihi amalu salih. Nah, pada penggalan ayat ini ada satu kata yang diwarnai merah, yaitu kata salihun. Kata salihun ini merupakan isim. Kenapa isim? Karena ada tanda apa coba? Amin. Tanwin. Tanwin. Ya, terima kasih. Tanwin. Betul, Pak Saifudin. Jadi kata salih ini merupakan isim karena ada tanda tanwin. Kemudian secara jumlah ya solih ini disebutnya mufrad karena jumlahnya 1 ya 1. Jadi solihun jadi kebaikan maka 1 kebaikan gitu kan. Jadi kalau mau diartikan secara harfiah itu seperti itu ya mufrad. Kemudian di ayat yang ketiga, yaitu ayat keempat surat At-Tariq, ada kata hafizun. Ya, hafizun ini juga isim. Tandanya sama seperti solihun, yaitu ada Tanwin. 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 Ya, jadi antara kata solihun dengan hafizun ada kesamaan tanda isimnya, yaitu tanwin. Tanwin. Kemudian kesamaan yang kedua adalah secara jumlahnya, yaitu tunggal atau mufrad. Mufrad juga bisa Mufrad. disebut atau istilah lainnya tunggal ya, mufrad itu. Ya. Oke. Kalau kita kembalikan kepada materi di bab 3. Nah, di bab 3 itu kan materinya mudzakkar muannas ya. Masih ingat ya materi mudzakkar muannas? Sedikit murojaah. Kata solihun. Oke, kata solihun ini mudzakkar atau muannas? Silakan jawab sama-sama.
Muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar. Ya, kenapa mudzakkar? Ada tanwin sama apa? Karena tidak ada Tanwin. tanda muannas. Tanda muannas apa saja? Tak tak ha Marbutoh. tak marbutoh. Tak marbutoh. Marbutoh. Terus apa lagi tanda muannas? Alif Eh, surah. alif surah. Ya. Alif maksurah dan alif mamdudah. Itu adalah tanda muannas. Ya. Oh, Seperti kata aso itu kan yang terakhirnya iya tapi dibaca a itu adalah alif maksuroh gitu. Kalau alif mamdudah itu yang terakhirnya hamzah ya seperti itu. belum baca. Itu tanda muannas. Nah, di sini kata solihun dan kata hafizun dua-duanya tidak ada tanda muannas ya. Baik tak marbutoh begitu juga alif maksurah dan juga alif mamdudah ya. Maka otomatis kata salihun dan kata hafizun ini adalah isim mufrad mudzakkar. Isim muzakkar. Ya. Isim muzakkar mufrad. Ya, sebentar ya saya pause dulu ada tamu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata solihun dan kata hafizun ini adalah isim, tandanya tanwin, kemudian mudzakkar karena tidak ada tanda muannas, dan mufrad secara jumlah itu adalah satu atau tunggal. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada analisa kalimat yang lainnya. Di sini ada kata kutiba, ada kata lahum, ada kata bihi, ada kata amalun. Baik, kita langsung saja karena di sini ayatnya pendek, kita langsung saja ke diskusi kita langsung ya, sesuai kehadiran Bu Siti. Silahkan, kata kutiba. Satu kata, dua kata, Bu. Satu kata Ustaz. Satu kata. Isim, fiil, huruf? Kutiba fiil. Fiil, baik. Fiil apa, Bu? Madi, mudhari, amr? Madi. Madi. Kutiba. Oke, betul, Bu. Fiil madi. Iya. Ya. Ada yang tahu alasannya kenapa fiil madi? Tidak sama ya. Tidak ada, tidak diawali dengan Anita, tidak ada apa? Ya. Ya, betul ya. Jadi betul Pak Saifuddin, Bu Siti. Di kata kutiba ini tidak ada huruf mudhoro'ah yaitu Anita ya, Hamzah, Nun, Iya sama Ta. Dan hurufnya juga tiga ya, kaf, ta, sama ba. Nah, biasanya setiap fiil yang hurufnya tiga itu biasanya fiil madhi seperti itu ya. Madhi. Gitu. Nah, sedikit tambahan kalau ada fiil madhi yang asalnya huruf depannya bukan dhamma, kemudian dijadikan dhamma seperti kutiba, ini kan asalnya kataba, tapi jadi kutiba. Nah, maka ini juga ada istilah lain yaitu fi'il madhi mabni lil majhul. Wih, panjang amat. Ya, ada yang sudah pernah belajar mabni lil majhul? Masih.
Bu Pasif. Suhaibah. Betul ya. Oh, Jadi betul Pak Saipudin itu adalah pasif. Jadi bahasa sederhananya pasif. Nah, kalau di istilah bahasa Arabnya hmm. itu mabni lil majhul. Itu Oh, pasif. pasif ya, oh pasif. Secara makna kalau kataba itu menulis, kalau kutiba ditulis. Seperti itu. Iya, iya, iya. Baik, terima Ditulis. kasih. Terima kasih Pak Bu Siti dan Pak Saipudin. Iya, Ustaz, Kemudian sama-sama. selanjutnya, Pak Saipudin mungkin mau ikut diskusi. Silakan Pak Saipudin. Kata lahum. Dua. Dua. Yang pertama, Lah, Lam sama hum. betul. Lamnya apa Pak? Lamnya apa namanya? Tidak itu. Huruf atau isim atau fiil? huruf, Huruf. 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 Humnya isim atau fiil? Isim. Isim. Oke. Ya, betul ya. Lahum ini dua ya. Lanya pendek. Lahum. Jadi lanya huruf yaitu huruf jer. Humnya isim domir. Betul ya. Dua suku kata. Oke, selanjutnya. Bu Armiati. Bihi. Kata bihi. Nah, ada berapa suku kata nih Bu? Dua ya Ustadz. Dua. Yang pertama. Bi sama he itu kan huwa ya Ustadz. Nah, betul. B-nya apa Bu? Huruf apa? Pinter. Bi huruf Ustadz. Huruf apa Bu? Huruf sambung ya Ustadz. Huruf sambung tuh apa bahasa Arabnya? Eh, Domir mutasil. B-nya ini huruf jer, Bu. jer ya ujar. Huruf Oke, jer, B-nya ya. domir. B-nya huruf jer, kalau hi-nya Bu Armiati apa nih, Bu? Eh, apa tuh? Domir ya Ustadz. Domir apa? Mutasil apa munfasil? Oh, munfasil ya Ustadz. Bedanya apa, Bu? Munfasil. Munfasil Merubah. artinya Mufasil kali. Mutasil kalau disambung, kalau misal munfasil. kalau di sini kalau Mutasil. jadi gini, Pakai domir itu ada dua jenis, yaitu munfasil dan Mutasil. 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 Kalau Sama munfasil ya pakai nun itu artinya terpisah. Tapi kalau yang pakai ta Terpisah, ya. mutasil itu artinya disambung. Nah, jadi kalau ada domir yang disambung disebutnya domir mutasil. Nah, seperti hi di sini Domir domirnya mutasil. asalnya huwa. Ya. Ya, karena disambung dengan bi, Ya. maka di sini domirnya domir mutasil. Domir mutasil. Ya, domir mutasil. Bukan domir munfasil. Munfasil. Oh, Bagaimana ya. bisa Kalau dipahami, munfasil Bu dia Armiati? berdiri sendiri ya Ustaz. Ya, biasanya kalau munfasil itu tertulisnya domir aslinya. Munfasil ya. Oke, terima kasih. Yang baru hadir, Bu Zulaiha. Ya, silakan gabung. Selanjutnya, kata amalun. Nah, kata amalun. Pak Agus, ikut diskusi. Pak Agus, silakan. Isim Ustaz, Isim. Kenapa isim, Pak Agus? ada tanwin. Tanwin, betul. Kata amalun. Ini tambahan pertanyaan, Pak Agus. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Mudzakkar. Mufrad apa musanna? Tasniyah. Mufrad Ustaz. Mufrad, betul ya. Jadi sudah mulai banyak ini ya. Jadi ilmu kita sudah mulai bertambah. Sengaja saya tanya-tanya lagi sebagai murojaah ya. Jadi kata amalun ini adalah isim, tandanya tanwin. Kemudian ini adalah isimnya mudzakkar karena tidak ada tanda muannas. Kemudian juga isimnya mufrad ya karena tidak ada ani atau aini ya gitu atau una ya atau ya una ya atau ina itu sebagai tanda musanna sama jama yang telah kita pelajari di
pekan lalu ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya di ayat ketiga yaitu surat At-Tariq ayat 4, kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, kita bahas langsung saja. Yang pertama, saya tanya Bu Syuaibah, in. In. Huruf syar. Yer. Huruf apa? Huruf syar bukannya? Huruf syarat. Apakah benar huruf syarat? In. Itu huruf syarat ya Ustaz. Oke. Ya, in itu selain huruf syarat, kira-kira ada huruf apa? Masuk ke huruf apa? Huruf nafi bukan Ustaz? Siapa nih? Pak Agus ya? Iya Ustaz. Ya, ing di sini betul Pak Agus, huruf nafi. Oke, Pak Agus. Kenapa huruf nafi bukan huruf syarat? Apa ya rasanya? Hamzah. Proses pelaksanaan haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan lalu telah kita sebutkan. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tahu mungkin Bu Zulaiha kenapa di sini in huruf nafi bukan huruf syarat? Sa'i namun beliau tidak bertahalul. Ya. Para sahabat disuruh bertahalul. Nggak ada fa-nya Ustadz setelahnya. Haji jadi umrah. Nggak ada fa. Oke. Ada lagi yang tahu? Nah, di sini Oh, kenapa in-nya menjadi huruf nafi? Karena setelahnya ya setelah di ayat ini bukan ada kata fi'il ya. lama. Ya, perhatikan. In kullu nafsin lama. Nah, ini kata lama di sini maknanya illa. Jadi kalau setelah in ada illa atau kalimat yang bermakna illa, maka in-nya bukan in syartiyah tetapi in nafyi, seperti itu. Itu menurut para ulama seperti itu. Jauh amat lama. Jauh amat ya. Nanti kita baca ini ya yang gundulnya. Oke, langsung. Terima kasih Bu Syuaibah. Kullu. Nah, sekarang siapa nih? Bu Zulaiha. Kata kullu. Silakan Bu Zulaiha. Apa nih? Fi'il. Dzaraf bukan Ustadz. Isim. Apa? Lupa Ustadz. Nah, yang jelas kullu ini isim ya kan? Isim. Oh, Kenapa isim coba? Kullu ini isim. idhofah. Idhofah. Kemana Bu? Nafsin. Ke nafsin. Nah, itu deket tuh. Betul ya. Jadi kullu ini dasarnya isim dulu. Nanti kalau masalah dorob segalanya nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Jadi kullu ini isim karena idhofah kepada nafsin. Otomatis kata nafsinnya pasti isim ya karena diakhiri dengan tanwin ya. Dan ini merupakan mudhof ilaihi. Oke, kata lama sudah kita bahas tadi ya. Lama ini huruf ya. Huruf yang bermakna illa ya. Artinya di dalam bahasa Arab disebutnya huruf lil hasr ya, lil hasr bermakna illa. Itu menurut para ulama. Oke, selanjutnya. Lama Ustaz, maaf. Lama di sini bukan jazm ya Ustaz. Ya, di sini menurut para ulama lamanya dimaknai Nafi. seperti ilah. Iya. Ilah. Ya. Jazm tapi kalau di sini bermakna ilah, Bu. Fajar menyampaikan bahwasanya Gitu. Karena bermakna ilah, maka in-nya itu Nafi. nafi bukan syarat seperti itu. sekarang jemaah haji mereka datang dari Indonesia langsung mereka. Oke. Selanjutnya kembali ke Bu Siti Atika. Alaiha. Alaiha ada dua kata. Di umrah Ala sama Oke. Alanya apa, Bu? sunnah alanya
Tidak usah waktu sudah tetap Itu aja. istilahnya lupa, udah kelamaan Ustaz nggak baca-baca itu apa Huruf kata sambung tuh. huruf Jer, jer. jer, iya. Huruf Huruf jer. jer, iya itu lupa aku Haknya bilang gitu aja kelamaan. Haknya sama dengan hum itu apa ya? domir. Domir apa, Bu? Domir. Kalau hi kan domir huwa. Kalau ha domir apa aslinya? Iya. Kalau hi apa Iya. Ustaz? Kalau hi? Ya. Jadi kalau Oh bihi, iya. hi-nya itu domir aslinya huwa. Kalau alaiha, Oh ha-nya domir aslinya hiya. Oke. iya. Oh Oke, iya kita iya. langsung aja ke ininya ya, ke Arabiah dulunya. Oke. Kita mulai dari siapa nih? Pak Saifuddin, boleh kalau mau ikut baca nih. Kutiba. Ada seorang sahabat yang masih kecil yang namanya Abu Tufail Amir bin Wathila. Beliau melihat Rasulullah SAW dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal. Oke. Apa sih itu? Suara apa sih? Kata Abu Tufail, Iya, ada suara lain ini. Mohon yang Tiba. Iya. Suara apa sih itu? di mute dulu ya. Oke, selanjutnya ke Bu Armiati. Silakan Bu, kata kutiba. Kutiba. Fi'il ma fi'ilun apa fi'il sih baca fi'il ya Ustaz. Bacanya apa sih Ustaz? Ya, ya, tapi Fi'lun. bacanya bagaimana harokatnya? Fi'lun. Fi'lun madi mabniun alal Fi'lun apa fi'lu? alal fat. Ya Ustaz. Fi'lun apa fi'lu? Fi'lu ya fi'lun. Iya, yang mana? Fi'lun apa fi'lu? Fi'lun. Kenapa fi'lun? Ya apa Bu? Santai Bu. Nah, Udah fi'lu. ya, suka Kalau nggak fi'lun ya fi'lu. bercanda Bu. Bercanda. Salah satu aja kalau fi'lun salah ya fi'lu. Bercanda Bu, saya bercanda ya, maaf ya. Sekolah nenek-nenek Ustaz. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, santai ya. Saya Iya, kan Fi'lu biar nggak madi. tegang ya Ustaz ya. biar nggak tegang ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah, mudahkan ya Allah ya Rabb. Iya. Ya Jadi Amin. bacanya fi'lu. Fi'lu Kalau nggak madi. fi'lu, fi'lin. Madin. Kenapa? Karena idopah ya, fi'lunya idopah kepada madin, maka madin. Kalau ibu baca fi'lun, maka jangan madin tapi madun. Nah, gitu. Oh. Jadi di sini Fi'lu madin. karena sudah dikasih harokat madin, maka fi'lu madin. Lanjutkan Bu. Lanjutkan. Fi'lu madin Ya. mabni alal fathu wa Alal huwa fat. Kenapa fathu Bu? Kan ada ala. jadi fathah ya ulat. Fathi. Fathi. Nah, Fathi. Fathi karena ada ala. Alanya kan huruf jer. Oh. Iya, iya. Wa huwa mabniyul Ya. majhulu. Lil majhuli. Lamnya ada dua Bu. Mabniun lil Majhul. majhul apa majhul dia majhula. Majhulu pada waw. Li. Tapi ada li jadi majhuli gitu. Oh, lil majhuli. Ya. Maaf ya Kita Ustaz. ya. Ini belajar kasih harokat ya. Jadi kata Iya, kutiba itu fi'lu madin. Perhatikan. Fi'lu madin. Apa? Mabniun alal fathi. Kenapa fathi? Karena ada ala huruf jer. Maka alal fathi. Nggak boleh fathah, nggak boleh fathu karena ada ala huruf jer. Wa huwa mabniun. Ya, lil ada lamnya dua nih. Lil majhuli seperti itu ya. Jadi yang namanya kutiba itu fi'il madi, dia posisinya secara i'rab itu adalah mabni. Apa maksudnya mabni? Harokatnya tetap itu fathah kutiba. Nah, wa huwa mabniun, dia posisinya mabni lil majhul yaitu pasif. Oke, terima kasih Bu Almiati.
Terima Selanjutnya kasih Ustaz. Pak Agus, lahum. Lahum Ya, jaru ya, wa majruru. ya. Nah ini setelah ini saya agak bingung nih. Oke. Muta'ala Mu, Mu'talaq. mu, Muta'alliqun. muta'ala muta, Liqun. muta'alliqon kun Kun. apa kon? bi Di Ta'ala. kutiba. kutiba. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, lahum itu jarun wa majrurun ya. Kenapa run? Karena nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al jaru al majruru. Nah, karena nggak ada alif lam, Sendiri. maka isimnya kalau nggak ada alif lam tanwin kan? Jarun Jarun, wa iya. majrurun seperti itu ya. Muta'alliqun. Perhatikan kenapa kun bukan kon? Karena setelah kop nggak ada alif ya. Kalau setelah kopnya ada alif itu pasti baca kon. Nah, karena di sini nggak ada alif, muta'alliqun gitu. Kenapa nggak muta'alliqin? Karena sebelumnya nggak ada yang mempengaruhi jer atau apa, nggak ada. Maka nggak dibaca muta'alliqin tapi muta'alliqun bi kutiba. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya lahum itu jar wa majrur. Jar apa? La-nya huruf jar. Majrur itu humnya itu posisinya majrur. Maksudnya begitu ya. Kemudian lahum ini posisinya muta'alliqun bi kutiba. Jadi terikat dengan kata kutiba. Seperti itu. Ta'alliqun. Oh, muta'alliqun terikat. Nah, muta'alliqun itu terikat. Jadi kata lahum itu nyambung dengan kata kutiba atau terikat. Baik, selanjutnya kata bihi. Bu Suaibah, silakan. Bihi jarun Ya, wa Sama majrur ini sama yang bawah. muta'alliqun bihi kutiba aidon. oke betul ya. Jadi bihi sama ya. Jarun wa majrurun Sama. muta'alliqun bi kutiba aidon. Maksudnya apa? Di sini tambah aidon juga. Aidon tuh juga. Juga. Iya. Jadi kata aidon tuh juga. Jadi maksudnya kata Sama dengan di atas. bihi itu sama dengan lahum ya, posisinya. Lahum. Oke. Iya, Selanjutnya iya, iya. Bu Zulaiha, amalun. Amalun naibu fa'ilin Ya. wal jumlatu fi mahalli nasbin halun. Oke, terima kasih. Betul ya. Amalun naibu fa'ilin. Nah, kalau di sini naibu fa'ilin. Ini idhofah ya. Wal apa itu naibu fa'il? Naib fa'il itu adalah pengganti fa'il. Ya. Karena setiap fi'il itu kan ada fa'il kalau dalam bahasa Arab ya. Setiap perbuatan ada pelakunya. Nah, kata kerjanya kan kutiba. Nah, asalnya kan dari kataba. Karena lil majhul di dalam bahasa Arab fa'ilnya jadinya naib ya, yang diganti naib itu. Bukan naib yang menikahkan ya. Nah, ya, itu beda lagi Pak Naib. Wal jumlatu fi mahalli nasbin hal. Maksudnya apa? Jadi jumlah amal ya. Jadi sebelumnya nih ya, jumlah sebelumnya dari kutiba lahum bihi amal. Nah, ini adalah jumlah posisinya nasab hal. Hal itu apa? Hal itu keadaan ya, posisi Keadaan. pada suatu perbuatan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Anas baru hadir, silakan. Kata solihun dibaca. Halo. Oke, kalau nggak ada kembali ke Bu Siti. Anas, oke, kata solihun. Solihun. Ya. Sifatun. Ya. Marfu'atun. Ya. Wa alamatu raf'iha. Ya. Wa alamatu raf'iha dhammah. Hah? Wa alamatu raf'iha dhammah.
Domatu. Domatu apa domatun? Domatu. Domatu, Ustaz. Ya, saya Domatu. dengarnya domatun. Di sini ada alif lam, maka ad-dhammah. Alif lam, iya. Maaf ya, Domatu. kalau saya salah dengar. Jadi solihun sifatun marfu'atun. Nah, kalau di sini sifatun marfu'atun. Ya. Wa alamatu raf'iha. Raf'iha. Kenapa raf'iha? Karena sifatnya mu'annas, maka pakai domir ha, hiya, ya. Kalau sifatnya diganti dengan mudzakkar, maka raf'ihi. Nah, seperti itu. Ad-dhammah. Jadi kata solih itu merupakan sifat, ya, isim yang berupa sifat. Posisinya marfu'ah. Marfu'ah itu alamat i'rab, ya. Jadi mu'rab itu ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum, ya, gitu marfu. Marfu itu biasanya kalau harokat tandanya dhammah, wa alamatu dan tandanya raf'iha, rafa'nya itu ad-dhammah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ustadz enggak wa alamatun, enggak, Bu. Kenapa coba? ada Idhofah. wawunya, ada jernya ya. Karena Idhofah, idhofah kepada raf'i. Oh, Jadi wa ya. alamatu raf'i, ya. Kenapa? Karena alamahnya memang sih enggak nakiroh, ya, enggak pakai alif lam. Tetapi karena idhofah kepada raf'i, maka alamahnya enggak pakai tanwin, seperti itu. Kalau Ya Ustadz, makasih. sifatun marfu'atun ini kan bukan idhofah, makanya tanwin, sifatun, enggak boleh sifatu. Gitu. Ya, makasih Ustadz. Ya, oke, lanjut. Bu Zuleha. Nah, baca, Bu. In harfu nafyin bimakna mabniyun ala sukuni. Nah, ini menurut Pak ulama, in di sini harfu nafyin bimakna ma, seperti itu. Mabni ala sukun, maksudnya apa? Karena nunnya berharokat sukun. Oke, kembali ke Bu Siti. Kullu. Kullu dakdikduk. Kullu mubtada marfuun wa alamatu ahul domah ya Ustaz. Raf'ahu apa raf'ihi apa raf'aha? Raf'ihi, Bu. Oh, raf'ihi ya. Dikasih tahu. Raf'ihil domah gitu. Iya betul. Terus? Wa huwa mudhof. Oke, terima kasih. Kullu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Perhatikan mubtada'un Abdomatu ya. Ya. Abdomatu. Alamatu raf'i. Karena di sini mubtadanya mudzakkar, maka wa alamatu raf'ihi, seperti itu, ya. Tadi kan sifatun. Nah, maka raf'iha. Kalau di sini mubtadaun, maka raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Nah, jadi awalnya mubtada, kemudian mudhaf. Seperti itu. Selanjutnya. Iya, Oke, Pak Saifuddin silakan. Kamu mau baca nafsun? Oke. Bu Armiati silakan. Nafsun. Nafsin, Ustaz. Oh ya, nafsin. Nafsin. Apa sih ini namanya? Kata nafsin, ya. Kullu nafsin. Ilaihi majruru wa alamatu Ya. wa alamat matu jarhul kasirah. Oke. Jarhul Terima kasih. kasirati. Ya, nafsin itu mudhafun ilaihi, Bu. Mudhafun ilaihi. Oke. Majrurun. Majrurun, ya. Wa alamatu jarruhu jarrihi. Jarrihi.
jarihi. Jarhu Ya, alamatu. karena idopah alamatu jarihi. Kenapa Oh iya, iya, jarihi jari. bukan jariha? Karena kembali kepada mudhof. Kembali. Mudhofnya itu kan mudakar. Jari. Oh, ya ya. Oh iya, iya. Mudhof Gitu. ilaih. Maka wa alamatu Kasirati. jarihi. Nah, seperti itu. Kasirati. Al kasroh. Al-kasroh. Itu nafsin kan kasroh tanwin ya. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, bagus. Lama. Lama. Harfun. Ya. Nah, ini setelahnya apa ya, Ustaz? Ya, fa sama iya sama dal. Oh, Ya dulu ya. Harfun, Yafid. Ya. yu, Yafidu. Yufidu ya. Yufidun. yufidu, Yufidu al-khasro. ya. Asrom. Mabni apa Bimakna, makna? Oh makna. Bimakna ila. Oh bimakna illa mabni. Mabni ala saki apa? Sukun. Sakinu. sukun. Sukun. Wau Sukun itu. Ya, mabni ala Wow, ya. sukun, ya, Ya, harokat sukun. sukun, ya. Jadi lama, menurut para ulama itu harfun yufidul hasr, ya. Yufidu hasan. Jadi hasr itu artinya pengecualian, ya. Hasr itu pengecualian. Bimakna Akhirnya. illa, ya. Mabni Hasrnya itu dibaca apa, Ustaz? kenapa? Hasrnya itu dibaca apa? Hasru, hasri. Yufidul hasra. Afada yufidu. Jadi maf'ul dari afada yufidu. Karena yufidunya kan fi'il mudhari, ya. Kemudian fa'ilnya domir mustatir, takdiru huwa. Al-hasrnya itu adalah maf'ul bih. Jadi yufidul hasra. Yufidu maknanya apa, Ustaz? Memberikan manfaat, ya. Memanfaatkan, menjadikan manfaat, bermanfaat. Harfun yufidul hasra bimakna illa. Jadi menurut para ulama kata lama itu adalah huruf yang bermakna illa. Nah, karena bermakna illa maka innya disebut nafyi, seperti itu. Oh iya, tadi udah diterangin. Iya betul. Terakhir, oke, terakhir siapa nih? Bu Suaibah. Alaiha. Yang baru siapa tuh? Anas, Ustaz. Anas. Udah Bu Suaibah. Tunjuk pinter ini dia mah. Silakan Bu Apa sih Suaibah. bungalah ala harfu jarin mabniun ala sukuni wa dhamirun muttasil mabniun ala sukuni fi mahallil jarin bi ala wal jaril wal majruru muta'alliqun bi apa ini Ustaz? Bimahad apa sih ini? Nggak jelas. Muta'alliqun bimahadufin ya. Ya. Khobar maqdumil lil mubtada hafil. Mahdhuf. Apa sih ini? Khobarun Ya. maqdumil Muqaddamun. Muqaddamun. Muqaddamu lil mubtada hafil. Oke, terima kasih. Alaiha ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Jadi ala itu huruf jar mabni ala sukun, harokatnya sukun. Wa ha domirun muttasilun mabniun ala sukun. Ha juga sama, domir muttasil yang nyambung, harokatnya sukun. Fi mahali jarrin karena ada huruf ala, bi ala. Wal jaru wal majruru, perhatikan. Wal jaru wal majruru muta'allikun. Nah, jadi kata alaiha itu jar majrur muta'allikun bimahdhuf khobar muqaddam lil mubtada hafizun. Jadi
alaiha itu dia sebagai khobar muqaddam. Nah, adapun mubtadanya itu adalah hafiz. Nah, silakan Bu Zuleha terakhir nih. Hafizun. Kirain Anas Ustaz. Oh, Bu Zuleha dulu. Protes lagi. Anas terakhir habis Ibu. Protes. Hafidun mubtadaun muakhorun Ya, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ya wal betul. jumlatu fi mahalli raf'in apa ini? Bentar, Khobarul khobarul mubtada. I. Ini apa Ustaz? Khobar. Mubtada'i. Nah kok itunya hamzahnya di atasnya alif Ustaz. Ya, itu salah tulis. Sada. Mubtada'i, Khobarul mubtadaun. Mubtada'i karena itu kan mubtada'i. idhofah Oh, khobarul di. mubtada'i. Iya. Oh, Kullu mubtada'i. wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar minal mubtada'i wal khobaru. Itu Wal khobaru apa khabari. wal khobari? Iya. Kan mubtada Wal minal mubtada'i wal khabari. Al-Khabari. Oh iya. khobari. Kul titik-titik kullu titik-titik Ayo, alaiha masa titik-titik Arabnya apa? nuktah. Ah, bahasa Arabnya nuktah, betul. Alaiha Campur. hafid. Nuqtah. Alaiha hafid la mahal itu kalau Lah, setelah la mahal La itu mahalla ya mahalla, Bu. oh iya oke Apa mahalla? la Karena mahalla di sini hanya nafilil jinsi, makanya la mahalla. iya Ustaz la mahalla laha minal i'rabi jawabul qasamil ladzi fi awwalis surati al-karimati. Ya, jadi ini kata hafiz ini ada dua versi ya. Oke, lanjut dulu, Anas. Wa hunaka. Ya, kena Anas. dendam. Ya, Anas, terakhir. Oke, Dad. Soalnya kepanjangan, Bu. Wahunaka Wajhu. wahunaka wajhu i'rabi akhar Oke. alaiha Ya. jarrun wa majrur Zat. Ya. muta'alliqun bi Muta'alliq. hafiz Hafiz terus. au halamin Halun. au halun min hafiz li annal jarri wal majrur Kan annal jara wal majrur ya. Sifatun taqaddamat ya taqaddamat ala mausufiha ya. nakirah An-nakirah, betul. Terus Nakirah. hafizun khabar al-mubtada khabarul mubtada'i terus kullun atau kulla ya, jadi hafiz itu khabarul mubtada kullu gitu maksudnya. Wal jumlatu jawabul qasmi. Nah, jadi jawabul qasam ini Pak panjang ya. Tapi gini, secara singkat gini. Jadi kata hafizun ini adalah mubtada muakhor. Kenapa ada mubtada muakhor, khabar muqaddam? Aslinya mubtada itu di awal, aslinya ya. Nah, boleh diakhirkan dan khabarnya diawalkan apabila mubtadanya isim nakiroh. Perhatikan kata hafizun kan isim nakiroh, betul? Nah, karena kata hafidun itu isim nakiroh, maka dia posisinya mubtada muakhor. Jadi antara syarat bolehnya mukhabar muqaddam dan mubtada muakhor adalah apabila
mubtadanya itu adalah isim nakirah. Kira-kira singkatnya seperti itu ya. Kalau dibahas panjang, jadi hafid mubtadaun muakharun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i kullu. Ya, jadi alaiha hafiz itu jumlah itu adalah khobar dari mubtada kullu. Kullu alaiha hafiz, seperti itu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar kullu alaiha hafiz. Jadi alaiha hafiz itu khabar ya. Kullunya mubtada. La mahalla laha minal i'rab. Jadi kalau di i'rab lagi secara keseluruhan enggak ada i'rabnya karena dia jawabul qasam dari ayat pertama yaitu was-sama'i wat-tariq. Jadi kullu nafsin lamma 'alaiha hafid itu merupakan salah satu jawaban daripada qasamnya was-sama'i wat-tariq, seperti itu. Kemudian wa hunaka wajhu i'rabin akhar, ada i'rab ada pendapat i'rab lain. Alaiha jarun majrur wa majrurun muta'alliqun bi hafiz. Au hal min hafid, alaiha itu hal dari hafid. Li'annal jara wal majrur sifah, karena jar majrurnya sifah ya. Jadi alaiha itu sifah kepada hafid. Taqaddamat ala mausufiha an-nakirah, di mana yang disifatinya hafid itu nakirah. Hafidun khabarul mubtada kullu wal jumlah jawabul qasam. Oke. Nah, itu minimal cara baca dulu. Adapun nanti penjelasan lebih jelasnya kalau kita belajar di pertemuan-pertemuan setelahnya ya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf. Ya. Waktu kita sudah habis. Yang sudah paham, alhamdulillah, silahkan diamalkan. Yang belum paham, nanti bisa bersabar dan nanti karena banyak hal yang belum kita pelajari ya. Di sini banyak hal yang belum kita pelajari. Jadi minimal kita tahu dulu cara bacanya ya. Iya, ya Ustaz. Baik, ada yang pantun? Nah, Bu Aminah nggak ada, jadi ada yang mau pantun? Bu Aminah. Ustaz tempo hari udah nulis-nulis, ngilang kemana tulisannya? Bu Aminah nggak ada nih, tumben. Mana nih beliau? Biasanya. Iya, kalau dia spontanitas kita mah harus mikir-mikir dulu. Iya, Bu Aminah biasanya dari siang aja udah join Zoom. Kadang saya bingung. Ini kok di email saya udah ada yang join, udah ada yang join Zoom. Tahu tadi ketemu di kelas padahal Ustaz. Mungkin ada acara kali. Ada tamu, kebanyak tamu sekarang. Ya, baik. Kalau begitu untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, baik yang aktif atau yang mustami. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dan menjadi tambahan ilmu. Silakan diamalkan. Amin. Juga silakan disebarkan ya. Diajak juga yang mau ikut nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada yang mau ikut lagi baru nggak apa-apa. Yang penting mau belajar ya. Masalah ketinggalannya nggak apa-apa ya kalau mau belajar. Bu Haulillah tuh nggak hadir-hadir Ustaz. Bu Haulillah. Ya, ada beberapa teman-teman Bu Siti sama Bu Terima kasih Ustaz. Belum hadir lagi. Baik, mungkin insya Allah kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Semoga sehat, panjang usia. Sampai ketemu lagi di Selasa depan insya Allah. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.